Hari ini kita kumpul bareng lagi ya di Nobar, nongkrong online bareng ya dengan seluruh alumni Bangga dari Bangga 1 sampai 10 ya. So saya ingatnya 13 mulu padahal belum 13 ya. Bu Domi, apa kabar Bu Domi? Gambarnya apa tuh ya? Bukan Bangga ya, beda. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya ya. Oke, yang lain suaranya nggak kedengeran. Ini apa masih di belakang layar masih beres-beres, masih ngepel-ngepel, apa lagi makan. Biasa kalau ada program Bangga, ada aja yang dikerjain ya sama peserta Bangga. Sambil dengerin, belajar sambil, nggak tahu sambil ngapain ya. Sambil ngepel, nyuci, nyetrika, biasanya ibu-ibu. Ya nggak Bu Nika Ketut? Bangga dari Bangga. Berapa Bu? Halo Bu? Masih di mute mic-nya, jadi nggak kedengeran. Coba dibuka dulu. Masih udah dibuka belum mic-nya? Kayaknya Sudah, masih. Oh sudah. sudah bisa. Kalau Iya, ah, masih Malam, makan Bu. sambil makan. alhamdulillah. Malam-malam Bu. Malam, Pak. Ayo. Ya mantap Pak Johan, Bu Ketut ya. Senang banget kita kumpul lagi ya. Dari mana lagi nih saya lupa ya, maaf ya, izin ya. Dari Bangga berapa nih Pak Johan? Bangga berapa? Nggak ada tulisannya. Cuman Bu Ketut doang Oh, ada tulisan. Hah? iya ya. Nah, Bu Yeni, halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, kangen ya. Kangen dong, kan kita lama jarang loh kumpul-kumpul ya, alumni Bangga Ya, kita ya. benar-benar. Iya, aduh luar biasa ya Bu Yeni. Masih semangat belajar Oh iya malam dong. hari ini. Iya dong. Iya ya. Kayak yang lain mana suaranya Ibu siapa nih? Ibu kita belum kumpul semua ya. Kayaknya yang daftar kemarin kata Mbak Dea sampai 40-an ya. Masih yang Alumni kemarin Barani Oh iya baru Pak tahun. Jamal. Baru ya. Ya 10. Oh 10. Oke, sip, mantap. Mana yang lain alumni 10-nya? Nggak ada datang nih Pak Jamal, nggak dicolek Saya ya. alumni 10. Wah, Oh Pak, mantap. Selamat malam ya buat Bangga 10. Tetap semangat. terus semangat ya Pak Johan dari 5 jauh banget ke 10. Iya. Iya. Masih awet itu kalau Sekarang 5 ke udah 10. 10 ya. Masih zaman COVID. Iya bener. Udah 10 Bu. Hai Karani. Halo Bu Lili. Bu Lili Bangga berapa? Nggak ada tulisannya, bingung saya. 9. Oh iya 9 Bu Lili. Maaf ya, maklum udah usia. Jadi lupa. Apa? Karena udah banyak sih bangganya, jadinya lupa. Jadinya lupa, bener. Bangganya udah 10, sebentar lagi 11 Bu Iya, ya. kamu. Oke, siapa lagi nih? Bu Fitri. Bu Fitri Bangga berapa ini? Baru foto aja yang keluar ya. Oke, ini jarang-jarang soalnya kita nongkrong bareng ya. Malam-malam ini luar biasa ya, rekan Bangga semangatnya. Masih mau mendengar hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Pokoknya bangga banget deh buat alumni Bangga ya. Dan sekali lagi, selamat malam. Ini yang belum ada suaranya, Pak Teguh. Pak Teguh suaranya belum kedengeran. Ya. Siapa lagi nih? Kayaknya di Oh, di mute lagi ya mic-nya. kayaknya di mute lagi nih, semua di mute kayaknya. Oh, Bisa Bapak Ibu, bisa Oh, unmute, silakan. oh, bisa unmute ya. Oke, soalnya saya sapa-sapa dulu. Jarang kita kumpul di sini ya. Karena kan kalau untuk program, bukan program ya, untuk nongkrong nobar ini tuh 3 bulan sekali loh. Oh, Bu Fitri lagi, Mbak Fitri batuk-batuk sama ya, sama kita ya. Ya, apa kabarnya nih semua harus sehat semua ya. Emang cuaca lagi kurang baik ya, di Jakarta juga hujan. Ya, Pak Samiun dari Bangga berapa? Halo. 9, Oh, Bu. belum. Oh, Halo. 9. Oke, 9. Bu, siapa lagi nih yang eh Bu Reni. Saya lupa Bu Reni dari Bangga berapa ya? Oh, masih di mute. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, suara aja. Oke, siap. Oh, jadi sekarang masih ini ya, masih jam 7. Baik, nggak apa-apa. Kita langsung mulai aja. Sekali lagi, selamat bergabung semuanya di nobar kita malam hari ini dan kita akan belajar hal yang menarik. Kita kalau kemarin sudah belajar HKI, sudah belajar Canva, dan nobar kali ini yang pasti pembelajarannya nggak kalah menarik. Kenapa? Karena di dunia teknologi sekarang,
kita para UKM harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya teknologi ya, gimana UKM juga harus ya lihat beradaptasi. Kira-kira teknologi apa sih yang bisa kita pakai untuk memajukan usaha kita ya. Kalau di Bangga pelajarannya mungkin sekilas-sekilas, tapi diperdalam lagi di setiap pertemuan nobar kita ya. Oke, jadi seneng banget buat rekan-rekan Bangga. Selamat malam juga Bu Yeni ya dari 9. Kayaknya satu Pak Sofyan belum nggak hadir tumben ya. Biasanya Pak Sofyan hadir dari satu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dan malam hari ini juga spesial. Tapi sebelumnya saya mau denger dulu tapi lewat tulisan dengernya di chat Zoom ya. Apa kabarnya semua rekan-rekan Bangga? Coba tuliskan di chat Zoom semangatnya yang luar biasa dari setiap rekan-rekan Bangga. Saya mau baca ya. Kira-kira semangatnya masih sama nggak waktu di Bangga dan udah selesai Bangga? Tapi harusnya masih sama ya. Soalnya kan buktinya Mbak Rani, saya masih ada malam hari ini ya. Berarti saya masih semangat dong ya. Jadi apa udah nggak ada diragukan lagi kalau udah ikut nobar pasti semangatnya luar biasa ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah baik. Wah, senang ya. Kita baik semua. Terus semangat dong. Iya, luar biasa dan selalu beruntung Pak Yusril, positif. Ya, semangka, semangat Kakak. Ya bolehlah ya semangka. Ada buah lain nggak Bu Yeni? Kalau ada mau dong. Alhamdulillah baik, semangat ya Bu Fitri ya. Sehat-sehat semua ya. Nah, oke. Senang kalau semuanya sehat, semangat malam hari ini walaupun di Jakarta hujan malah ada yang udah hujan juga ya. Tadi saya gerimis, saya larian pulang karena mau ikut nobar ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke sesi yang menarik, kenapa menarik? Tadi saya bilang ya, UKM harus ikut perkembangan teknologi kita sekarang karena kalau nggak ketinggalan usaha kita ya. Karena topik malam hari ini luar biasa, ini bicara tentang AI untuk UMKM memaksimalkan pelayanan dan pemasaran ya. Tapi sebentar, ini belum. Ini baru teasernya ya. Karena malam hari ini spesial, kita kehadiran Direktur Teknologi Digital baru Kementerian Ekonomi Kreatif. Waduh, kapan lagi kita kedatangan sosok spesial ya untuk kita berbagi bersama ya ini mengenai ekonomi kreatif khususnya bidang teknologinya. Malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dandi Yuda Feriawan ya. Dan kita mau dengarkan dan kita mau kenal lebih jauh ya aircraft di teknologi itu seperti apa ya. Kita kasih jempol dulu buat Pak Dandi yang malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Silakan Pak Dandi. Terima kasih Bu Rani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rani. Terima kasih sudah mengenalkan. Ibu Ratna, terima kasih Bu sudah bersurat ke Ekraf, Bu. Teman-teman Precious One, ada Pak Indarto tadi, dan Mbak Dea, dan para peserta bangga ya dari batch 1 sampai batch 10 ya Bu Rani ya. Luar biasa. Yang pertama-tama mungkin yang saya ucapkan adalah tentu kita bersyukur ya bisa berkolaborasi ya di program pelatihan malam hari ini. Sekali lagi tadi Bu Rani bilang soal AI dan ekonomi kreatif. Betul Ibu, jadi terkait dengan teknologi AI, ekonomi kreatif itu salah satunya sumbernya dari teknologi Bu. Jadi basis ekonomi kreatif bukan hanya kayak kria, kuliner, tapi juga teknologi. Oleh karena itu di Kementerian Ekonomi Kreatif kami juga punya unit kerja yang menangani terkait dengan teknologi digital baru, salah satunya AI, yaitu di tempat kami kebetulan. Dan dari Deputi Bidang Kreativitas Desain dan Budaya, Bu Ratna, itu meminta kami untuk bisa support untuk kegiatan Precious One malam hari ini. Dan kami dengan senang hati bisa mensupport dan Alhamdulillah kami juga sudah punya program nih Bu Ratna dan teman-teman Precious One dan Bapak Ibu peserta bangga. Kami sebut kegiatannya kreasi AI. Di kegiatan kreasi AI kami ini intinya kami ingin bagaimana pemanfaatan AI untuk UMKM sektor ekonomi kreatif. Ya, salah satunya tentu Bapak Ibu peserta bangga ya, dari 1 sampai 10. Bagaimana AI ini bisa meningkatkan produktivitas, termasuk juga untuk pemasaran yang jadi tema malam hari ini. Katanya tuh 90% dari UMKM Indonesia itu belum memanfaatkan AI, Bu Bapak. Oleh karena itu masih besar sekali ruang kita untuk bisa meningkatkan produktivitas UMKM melalui teknologi AI ini. Nah, malam hari ini kami dengan bangga juga bisa menghadirkan Mbak Dina. Halo Mbak Dina, ketemu lagi.
Halo Pak, Mbak ketemu lagi kita. Mbak Dina ini adalah trainer dari Kumpul.id yang kami gandeng bersama-sama dalam program kolaborasi kreasi AI tadi. Terakhir kami selenggarakan di Depok, dan mudah-mudahan malam hari ini kami juga bisa menghadirkan Mbak Dina untuk memberi semangat yang sama kepada Ibu Bapak semuanya terkait pemanfaatan AI. Waktu di Depok ya Mbak Dina ya, kita seru ya Mbak Dina ya. Jadi kreasi AI itu selain program offline, ada juga online-nya kayak gini. Jadi ada juga kita bikin WA grupnya Bu Ratna. Jadi di WA Group itu ibu bapak para UMKM sektor ekonomi kreatif tadi sharing tuh hasil AI-nya seperti apa. Lalu kemudian dibantu Mbak Dina dan beberapa mentor lainnya, termasuk juga ada Mbak Safira malam hari ini. Mbak Safira ini rekan kami di Teknologi Digital Baru. Beliau memberi materi soal etika AI. Nah, bagaimana sih AI itu bisa digunakan supaya nggak melanggar hak cipta orang lain, supaya kita nggak bermasalah hukum di kemudian hari. Nah, kurang lebih program kreasi AI dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu demikian. Dan saya tidak berlama-lama juga, saya berharap pelatihan malam hari ini juga bukan hanya sekali event ya. Tadi Bu Rani bilang pelatihan ini hanya satu kali event, tapi after ini mungkin kita bisa kolaborasi yang lebih intens lagi. Mungkin bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal AI lebih jauh, mungkin nanti bisa menghubungi Mas Safira maupun Mbak Dina maupun juga kami. Sekali lagi terima kasih telah mengundang kami dan semoga kolaborasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian aja Bu Rani ya, Bu Ratna ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti Ibu Bapak semuanya. Selamat, terima kasih Pak Dandi untuk sharingnya ya. Kita jadi terima kasih banyak diperlengkapi ya malam hari ini dengan AI dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan hari ini juga terima kasih sudah menugaskan ya Mbak Dina ya untuk berbagi bersama kami di program Bangga Alumni, karena memang ini semua program Bangga disupport langsung oleh Permata Bank dan juga Permata Hati Precious One. Jadi senang kalau teman-teman dari Kementerian Ekonomi Kreatif bisa berbagi bersama kami, karena kami semua di Bangga senang sekali belajar ya. Dibuktikan malam ini walaupun malam-malam ada dari Sumatera Utara, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa, semua kita berbagai tempat hadir pesertanya untuk ikut nobar malam hari ini. Dan hari ini juga kita spesial kedatangan Ibu Neliana, Direktur Kria. Senang banget bisa melihat kami semua di sini untuk kami bisa belajar mengenai AI. Sekali lagi terima kasih Bu Nelly, Pak Dandi. Dan silakan kalau ingin terus bergabung bersama dengan kami persilakan. Tapi kalau ada kesibukan lain juga kami persilakan. Jadi senang banget kalau hari ini bicara teknologi, tadi Pak Dandi bilang kita UKM, kita harus terus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya ya. Jadi AI ini adalah sesuatu yang bukan biasa, saya pun kerja kalau nggak pakai ChatGPT rasanya nggak seru. Karena itu menolong saya setiap hari untuk dunia konsultan pelatihan ya. Jadi senang banget saya akan belajar juga nih dari Mbak Dina ya. Karena biasanya AI itu banyak banget triknya, tipsnya, cara pemakaiannya, saya pun masih banyak belajar. Jadi teman-teman bangga, kita punya kesempatan yang luar biasa malam hari ini. Kita mau belajar bersama di nobar yang ketiga ini, dan nanti juga akan ada topik-topik menarik lainnya. Dan seperti biasa, siapkan pertanyaan nanti ya, boleh lewat chat Zoom atau lewat Rexen. Nanti di ujung setelah Mbak Dina sharing, siapa yang mau bertanya silakan. Dan nanti juga akan ada praktek. Jadi kita di sini malam-malam pinter bersama ya. Karena saya juga belajar juga jadinya ya. Oke, baik. Coba saya mau lihat lagi jempol-jempolnya yang sudah siap. Kita akan belajar hal baru. Mana jempolnya? Boleh jempol virtual atau jempol beneran seperti Bu Yeni ya. Kita jempol beneran ya Bu Yeni ya. Oke, dan nanti di akhir masih ada apresiasi ya, ada hadiah voucher nanti untuk pertanyaan terbaik ya. Baik, saya mau langsung aja karena nih saya senang banget ya kalau AI ya. Jadi nambah ilmu saya untuk membuat konten, program, materi ya. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan kita Mbak Dina Anjeliana Pane,
mungkin panggilannya Mbak Dina ya, kalau saya salah mohon maaf ya. Mm-mm. Beliau Deputi Editor in Chief Berita Jakarta dan juga trainer Kumpul ID. Dan terima kasih Mbak Dina, silakan untuk berbagi bersama dengan kami. Oke, terima kasih Mbak Rani. Saya izin share dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Apakah untuk share Aman, screen saya sudah aman? aman Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Masih semangat Kak, Bapak Ibu? Kalau masih semangat, eh boleh jempolnya kelihatanin lagi ke saya. Kalau masih semangat. Oke, Semangat. masih semangat ya semuanya. Mantap, mantap. Oke, sebelum aku mulai nih ke materinya, aku mau nanya nih ke Bapak Ibu, boleh nanti dari kolom chat siapa yang udah pernah pakai AI, entah buat misalkan cari ide konten kah, atau misalkan mau cari inspirasi kah? Apakah ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan AI sebelumnya? Kalau udah hadir, Pak Yusril, berarti udah pernah pakai AI ya, Pak? Apakah ada yang lain yang sudah memakai AI? Sudah, Ibu Reni sudah. Saya buat konten pernah. Oke, berarti rata-rata Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan AI ya. Oke, berarti aku langsung lanjut ke materinya aja. Nah, di sini aku mau jelasin tren marketing tahun 2025. Jadi kenapa sih kita tuh harus belajar AI? Yang pertama, ada namanya generative AI atau AI generatif. Jadi generative AI seperti ChatGPT, terus misalkan Bapak Ibu yang sering pakai di WA, terus seperti Gemini, itu lagi naik daun banget nih Bapak Ibu. Jadi kebanyakan AI itu sekarang digunakan untuk membuat konten atau kita cari ide untuk pemasaran digital. Nah, selain itu, zaman sekarang kayak contohnya nih short form video, kayak video-video di TikTok, terus video-video di Reels, atau enggak video-video misalkan Bapak Ibu pernah lihat video di Facebook atau video di YouTube. Nah, itu, hampir seluruhnya itu udah menggunakan generatif AI dalam membantu pembuatan videonya. Misalkan Bapak Ibu pernah lihat nih video potongan-potongan podcast. Nah, itu dia potongan-potongan podcastnya bikinnya juga pakai AI. Bukan hanya itu aja nih Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang pemasaran itu harus interaktif. Jadi Bapak Ibu enggak cuma ngasih informasi nih jualannya apa aja, tapi harus ngasih cerita ke masyarakat, jadi ke pembeli juga. Jadi pembeli itu akan ngerasa deket dengan produk jualan kita nih Bapak Ibu. Nah, tapi kadang bingung kan gimana sih cara bikin konten storytelling yang interaktif? Nah, jawabannya salah satunya pakai AI. Oke. Di sini sebelum ke materi yang berat-berat, aku mau nanya nih ke Bapak Ibu. Jadi ada nih seorang pemilik UMKM disabilitas, pengen nih usahanya kelihatan lebih profesional, terus pengen lebih laris, tapi belum pernah pakai AI nih untuk bantu usahanya. Tapi menurut Bapak Ibu dari 3 cara ini, cara yang paling tepat memanfaatkan AI untuk mendukung usahanya apa kira-kira? Yang pertama, misalkan minta AI meramal jualan berdasarkan zodiak. Yang kedua, AI bantu mempercantik foto jualan. Yang ketiga, AI bantu bikin playlist toko UMKM. Nah, Bapak Ibu yang tahu jawabannya boleh taruh di kolom chat, boleh diketik di kolom chat. Oke, ada yang jawab nomor 2 dan 3. Menarik nih buat bikin playlist toko di UMKM-nya ya, biar lebih seru ya Bapak Ibu. Oke, sebenarnya jawaban yang paling benar dari semua ini adalah AI bisa bantu kita untuk mempercantik foto jualan kita. Hah, gimana caranya? Nanti saya jelasin. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia nih pengertian AI. Jadi, apa sih AI atau bahasa Indonesianya itu akal imitasi. Jadi, AI itu adalah teknologi
yang bisa belajar sendiri dari data seperti teks atau gambar. Terus, teknologi ini ngebantu kita untuk menciptakan hal baru. Terus bantu kita juga untuk ngambil keputusan atau bikin pekerjaan kita semuanya otomatis. Nah, kira-kira gimana sih cara kerjanya AI? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi, AI itu membaca semua data yang kita berikan. Terus yang kedua, dia belajar dari pola. Jadi dia tuh nganalisis dan ngenalin tren atau kebiasaan yang berulang. Yang ketiga, memberikan hasil. Jadi berdasarkan pola tadi, AI memberikan hasil atau rekomendasi. Terus yang terakhir, dia itu terus membaik. Jadi makin sering dipakai dan dikoreksi, AI jadi makin pintar dan akurat. Nah, untuk gambarannya kayak gini nih Bapak Ibu cara kerja AI. Misalkan nih Bapak Ibu sering nih ke suatu warkop. Terus bayangin AI itu jadi tukang jaga warkopnya nih. Jadi misalkan kayak mengumpulkan data. Nah, si tukang jaga warkopnya itu ngafalin pesanan kita tiap hari. Misalkan aku setiap Senin itu beli Indomie. Terus setiap Selasa aku maunya roti bakar. Terus tiap Rabu maunya pisang bakar. Nah, dia ngumpulin data tuh pesanan kita. Nah, udah dia ngumpulin datanya nih, habis itu dia belajar tuh dari pola-pola kita kayak, oh setiap Senin si Dina pesannya Indomie, kalau Selasa dia pesannya roti bakar, sedangkan kalau Rabu dia pesannya pisang bakar. Nah, terus habis itu memberikan hasil nih kayak contohnya pas aku hari Senin tiba-tiba datang nih masuk ke pintu warkopnya. Taunya si tukang jaga warkopnya itu udah nyiapin Indomie ke aku karena dia udah tahu, dia udah belajarin polanya kalau setiap Senin itu aku udah akan pesen Indomie, sedangkan kalau Selasa itu aku pesennya pisang goreng. Nah, terus lama-lama dia terus belajar belajar belajar. Nah, kalau pas aku ngomong, "Wah, bener banget nih pesanan aku." Nah, dia makin yakin sama polanya dan kalau misalkan aku koreksi nih, "Hari ini nih aku pengennya lagi kopi." Nah, dia tuh lagi belajar lagi. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk cara kita menggunakan AI itu kayak gimana sih? Yang pertama itu kita tanya atau suruh dengan jelas atau dengan bahasa teknologinya nih kita menggunakan prompt. Jadi gimana sih kita bikin tanya atau suruh dengan jelas atau dengan prompt ini, jadi yang pertama kita kasih instruksi yang simple. Jadi anggap aja AI itu teman kita dan apa yang kira-kira, teman kita itu, harus lakukan. Seperti itu gampangnya kita menggunakan AI. Oke, ini dia Bapak Ibu alasan kenapa sih UMKM itu harus belajar AI. Yang pertama, AI itu bisa menghemat waktu dan biaya operasional Bapak Ibu. Jadi tuh AI itu misalkan nih Bapak Ibu kasih tugas untuk menjawab pertanyaan pelanggan Bapak Ibu melalui chatbot. Terus yang kedua, AI itu bisa Bapak Ibu suruh untuk bikin desain promosi atau katalog atau bahkan caption media sosial Bapak Ibu secara otomatis. Dan yang ketiga, ini penting banget nih buat teman-teman UMKM. AI itu bisa ngebantu pencatatan keuangan sederhana ataupun stok barang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus ke pengembangan produk dan pelayanan Bapak Ibu. Selain menghemat waktu dan biaya operasional, AI juga bisa bantu meningkatkan pemasaran dan jangkauan pasar Bapak Ibu. Jadi dia itu bisa menganalisis nih tren pembeli dari pembelian dari media sosial. Selain itu dia juga bisa nih ngebantu nih misalkan Bapak Ibu mau jualan di internet atau di media sosial, dia tuh bisa bantu untuk ngecek nih kira-kira kata kunci populer apa ya yang perlu kita pakai untuk promosi. Terus yang ketiga nih, dia juga bisa ngebantu untuk bikin materi iklan atau postingan yang menarik sesuai target audiens dari Bapak Ibu. Jadi UMKM nih, teman-teman UMKM bisa ngejangkau pembeli baru tanpa harus Bapak Ibu punya marketing besar. Istilah katanya nih Bapak Ibu eh, bisa menggunakan AI sebagai asisten marketing dari Bapak Ibu. Nah, di sini nih Bapak Ibu
ada beberapa model-model AI populer seperti contohnya nih Gemini. Ada yang udah pernah pakai belum Bapak Ibu Gemini? Mungkin kalau misalkan Gemini Bapak Ibu kalau misalkan udah pernah pakai boleh chat di kolom chat ya. Atau misalkan GPT-5, Chat GPT, apakah ada yang udah pernah pakai? Tadi udah ada ya yang bilang udah pernah pakai Chat GPT. Pak Johan udah. Terus ada yang pernah pakai Suno belum? Suno AI. Suno AI itu buat bikin musik atau audio. Jadi dia tuh bisa bikin lagu sendiri Bapak Ibu. Oke, hanya Chat GPT saja Kak. Terus ada yang bilang belum. Oke, nanti kita belajar bareng untuk pakai Suno. Terus udah ada yang pernah pakai Copy AI belum, Bapak Ibu? Copy AI. Jadi dia ini untuk penulisan konten. Jadi bantu Bapak Ibu misalkan bikin caption media sosial, terus bikin teks promosi, terus bikin kayak misalkan kita pelanggan chat dari WA. Nah, itu dia untuk balasannya dibantu sama Copy AI. Ada yang bilang GPT sering. Wah, mantap, Bu. Terus ada yang udah pernah pakai Canva AI belum? Atau Canva Magic Design? Nah, kalau Canva ini nih, dia tuh bisa bikin desain grafis secara otomatis. Jadi Bapak Ibu misalkan butuh poster promosi, terus spanduk digital, kartu nama, katalog produk. Nah, itu bisa pakai Canva. Wah, Bapak Johan mantep banget nih udah nyoba semua AI ya, Pak. Keren, keren, keren. Tapi yang Canva AI belum pernah. Oke, Canva AI itu ada tuh fiturnya. Jadi begitu buka nanti langsung muncul tuh Canva AI. Oke, aku lanjut lagi. Nah, di sini kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu. Jadi biar nggak bosen denger materi-materi terus tapi masih bingung. Nah, kita langsung praktek aja. Jadi praktek yang pertama ini kita mencoba AI itu sebagai asisten virtual kita. Jadi asisten virtual itu biasanya bisa kita suruh buat apa aja nih Bapak Ibu. Cuma praktek kali ini kita akan mencoba menyuruh AI untuk bikin ide konten media sosial. Nanti alatnya itu kita pakai apa? Chat GPT atau enggak Gemini AI. Jadi untuk Caranya Bapak Ibu, caranya apa? pertama buka AI-nya dulu dari handphone Bapak Ibu. Wah, ada yang ngomong baru sering pakai Microsoft Copilot untuk caption. AI yang lain belum pakai karena HP jadul. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk caranya pertama, Bapak Ibu apakah sudah memegang smartphone-nya atau handphone-nya Bapak Ibu? Kalau misalkan handphonenya udah kepegang, boleh chat di kolom chat ya Bapak Ibu. Udah ada yang pegang handphone. Udah pegang handphone doang tapi nggak tahu caranya. Oke, ini aku langsung ajarin gimana cara pakainya. Ini siapa tadi? Ibu siapa nih yang ngomong? Saya Lili. Oke, Ibu Lili, ayo. Oke, udah dipegang handphonenya. Nah, Udah. aku izin stop share dulu. Kita buka. Nah, Ibu Lili di HP-nya ada Google Chrome nggak, Ibu? Google Chrome sebentar. Ini ya, yang ini ya Kak. Coba Nggak mana kelihatan Bu nih. Lili? Nggak kelihatan, Chrome, coba. Chrome. Nah, Chrome. Mana nih guys? Ini ya Chrome. Iya, yang Google. Ya, diklik dulu, Ibu. Belum. Diklik dulu. Diklik dulu, udah diklik. Udah klik. Terus baru ketik google.com. Google.com. Nah, ada di kolom chat nih. Ada di kolom chat, Bu. Tinggal ikutin aja yang di kolom chat. Nah, saya coba share screen ya, Bapak Ibu. Sekalian nunggu. Wah, udah ada yang nge-share nih hasilnya nih, mantap. Ibu Marisa, mana Ibu Marisa? Saya Kak. Marisa, kenapa nih? Cepet banget. Cepet banget Ibu Marisa. Udah kenal. Saya suka pakai Chat GPT sih buat ngebantu saya bikin kalimat karena kalimat saya amburadul. Lalu saya minta tolong perbaiki kalimat saya, nanti diperbaiki kayak gitu. Jadi lebih indah gitu kan. Oke, mantep Kak Marisa. Cepet banget nih Kak Marisa. Oke, saya coba bantu share screen. Oke,
Ibu tadi udah masuk ke Google belum, Ibu? Ibu Lili udah masuk ke Google-nya? Udah? Udah. Ini tinggal klik chat GPT-nya ya? Oh, itu bisa Ibu langsung klik chat GPT-nya nggak apa-apa, langsung diklik. Langsung ya? Iya, untuk yang lainnya bisa caranya kayak gini, misalkan dari Google, terus ketik Gemini atau enggak chat GPT. Terus langsung diklik yang ada tulisan Google Gemini atau Gemini. Ini diklik. Google Gemini. Ini langsung diklik aja. Udah Bapak Ibu, udah diklik. Yang ada tulisannya Google Gemini. Nah, kalau misalkan udah diklik nih, yang ada tulisan yang kayak gini nih, Google Gemini, ini bisa diklik aja. Nah, langsung muncul hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Dia udah langsung muncul nih hasilnya. Dia udah langsung, hello Dina. Nah, kayak gitu. Udah belum Bu Lili? Kak, boleh tanya nggak? Boleh. Chat GPT dengan Gemini ini sama atau ada perbedaan nggak? Untuk sebenarnya dia itu udah hampir sama sih. Tadi yang nanya siapa Kak? Sorry. Marisa. Oh, Kak Marisa. Oke. Ya. Sebenarnya hampir sama Kak untuk Chat GPT dan Gemini. Cuma Chat GPT itu dan Gemini itu misalkan kalau dia beda ini aja sih, beda yang nge-publish-nya. Misalkan kalau Gemini itu dia dari Google. Kalau GPT itu dari OpenAI. Cuma sebenarnya mereka sama-sama AI generatif. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget sih, Kak. Jadi sebenarnya mau pakai ChatGPT atau misalkan mau pakai Google Gemini itu dibebasin ke kakaknya. Kakaknya lebih nyaman yang mana? Misalkan nyamannya pakai Gemini, ya udah nggak apa-apa pakai Gemini. Atau misalkan kakaknya pakai ChatGPT lebih nyamannya, nggak apa-apa pakai ChatGPT. Sebenarnya nggak ada yang beda-beda banget, sama-sama AI generatif, sama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang baru seperti gambar. Terus misalkan seperti tulisan, seperti itu Kak. Oke Kak, makasih ya buat penjelasannya. Siap Kak. Saya belum pernah nyoba sih Gemini sih. Iya, nggak apa-apa. Cuma kalau Gemini dia tuh ada fitur yang bisa bikin video juga. Oh, lebih seru ya? Iya, lebih seru. Dan Boleh dia tuh dicoba nanti. boleh dicoba. Oke. Oke, izin Ibu Lili, udahkah Ibu Lili? Sudahkah? Ini ya, yang hello ini ya. Nah, iya betul. Hello. Nah, di situ Ibu siapa sih tadi yang ngomong? Saya Lili. Oh, Ibu Lili tetap. Kalau udah gini, keluar? udah. Nah, kalau udah gitu, di bawahnya kan ada kotak itu, Ibu. Nah, baru di kotaknya diklik. Di kotak yang mana nih? Yang kotak bawah yang Gambar kayak gini nih, Bu. bisa. Nah, Gemini, ada nggak tanya Gemini yang kayak gini nih, Bu? Oh, minta Gemini, udah. Nah, iya, betul. Itu diklik, baru Ibu ketik prompt-nya. Misalkan Ibu nyuruh apa nih, misalkan ke Gemini-nya. Misalkan saya nih contohnya ya. Saya punya usaha coffee shop. Tinggal diketik. Cobain aja mirip, samain dulu ya. Iya, samain aja. Untuk anak muda. Misalkan saya nyuruh buatkan 3 konten Instagram yang menarik. Coba Bapak Ibu yang lain apakah sudah dicoba Bapak Ibu? Ini prompt-nya saya kirim di kolom chat. Jadi bisa Bapak Ibu tinggal di copy terus paste. Cara buat video yang di Gemini, Kak. Nih siapa nih? Oh, Bapak Johan. Oke, nanti kita coba juga. Nanti kita coba ya. Saya lagi coba, Kak. Untuk Ibu Lili, udah dicoba belum, Bu? Bentar aku lagi ngetik dulu. Udah. Oke, siap.
Kalau misalkan udah Ah, terus diketik nanti diklik submit. submit. Oke. Iya, diklik yang segitiga ini ya, Ibu. Ya, sudah, Kak. Bapak Ibu yang lain udah nyoba kah? Misalkan Bapak Ibu yang lain dibuka Gemini-nya atau misalkan untuk teman-teman netra nanti pakai fitur suara. Jadi tinggal ngomong. Contohnya, saya punya usaha coffee shop untuk anak muda. Tolong buatkan 3 ide konten Instagram yang menarik. Adalah ide yang bagus, itu 3 ide konten. Konten Wah, mantap. edukasi. Ini udah ada yang share. Bapak Andri udah bikin, mantap. Terus Saya Kak, gimana? saya Daumi Kak, Siapa? Ibu Ibu siapa? Daumi. Saya coba bikin ini ya. Saya punya usaha brownies kukus. Tolong buatkan 3 ide konten Instagram yang menarik gitu. Iya, brownies kukus 3 konten Instagram. Yang, ya, tapi gitu bisa. Bisa, Ibu, bisa. Biasanya kalau untuk teman-teman netra itu pakai fitur suara, nanti dia langsung otomatis. Atau misalkan Ibu di ChatGPT, Ibu biasanya pakai apa? ChatGPT atau pernah pakai? ChatGPT pernah, tapi untuk ini ya, bukan untuk pemasaran, untuk akademik. Ini saya cuma Gemini, saya coba yang saran tadi. Oke. Saran tadi. Terus setelah saya nulis kayak gini, dia apa diklik itu ya, yang tanda segitiga itu ya. Iya, betul Ibu. Langsung Oke. diklik tanda segitiga. Atau nggak Oke, apa-apa. saya coba Misalkan ya. Iya, siap. Misalkan Ibu mau pakai ChatGPT. ChatGPT itu lebih gampang. Misalkan Ibu tinggal ngomong pakai suara kayak gitu. Itu juga bisa. Iya. Sudah bisa keluar. bisa pakai suara, Kak. Kenapa? ChatGPT bisa dari suara ya? Bisa, ChatGPT Oh, bisa baru pakai tahu saya. suara. Jadi ChatGPT itu kayak temen ngobrol aja. Biasanya saya juga belajar, misalkan belajar bahasa, itu pakai ChatGPT. Nanti tinggal ngobrol aja. Ada fiturnya juga. Ada Oke, yang fiturnya lain ya, sudah ya. Oke, yang lain sudah. Misalkan ada juga yang request mau bikin video. Tinggal kasih tahu mau video apa. Misalkan saya punya usaha coffee shop untuk anak muda. Nah, tapi kalau untuk video itu biasanya kita nge-attach gambar dulu. Jadi nanti kita lanjutnya setelah kita bikin ide konten dulu ya, Bapak Ibu. Oke, yang lain udah ada yang masih kesulitan Bapak Ibu? Mungkin untuk menggunakan ChatGPT atau Gemini-nya? Kak, tadi saya sudah nyoba kok kayaknya nggak keluar apa-apa ya. Apa ini terlalu berat HP saya? Oke, nggak apa-apa Ibu, nanti dicoba lagi aja ya Ibu. Terlalu apa? Kalau terlalu berat itu memang nggak keluar, istilahnya nggak keluar hasilnya. Atau mungkin bisa nanti kita coba pakai ChatGPT juga ya Bu. Oke. Ya. Saya Nih, juga nih, Kak. Nggak Kenapa? keluar. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar juga Oke. ya. Oke, nanti Iya, Bu tinggal Daumi. Saya juga nggak keluar loh kok. Kayak tadi malah balik yang kayak balik ke hello tadi. Daumi Oke. kayak gitu. Oke, kita Oke. coba pakai Karena input ChatGPT suara aja tidak ya. berfungsi, Bu, kalau Zoom Kenapa, Bapak? Saya nggak pakai suara, Pak. Saya nulis tadi, ngetik tadi yang disarankan oleh Kak Dina tadi, terus saya enter ada yang segitiga, nggak keluar. Bukan pakai suara, pakai tulisan saya, tapi nggak keluar. Oke. Nggak apa-apa Ibu, kita coba pakai ChatGPT. Mungkin nanti handphone Ibu lebih cocok di ChatGPT. Dan pengaruhnya juga misalkan sinyal internet tuh Bu, bukan cuma gara-gara HP-nya aja. Tapi misalkan internet Ibu misalkan lagi kurang stabil handphonenya, itu juga berpengaruh. Nah, misalkan Ibu nggak menggunakan Gemini nih, bisa menggunakan ChatGPT. Nah, di ChatGPT untuk fitur suaranya tinggal klik yang ada logo ini, use voice mode. Nah, untuk nanti sebentar ya, Ibu. Tinggal diklik use voice mode. Nanti dia langsung tinggal ngomong nih, misalkan contoh, apakah suara saya kedengaran nggak ya Bapak Ibu? Saya nge-share komputer sound. Oke, sebentar saya ulang ya. Sebentar, halo
bolehkah buatkan saya contoh ide konten untuk coffee shop saya? Tentu, Dina. Jadi kita keep it chill, no wild manic pixie flair needed, just a good old cozy content idea coming up. One easy angle, maybe share a behind the beans story series about where your coffee beans come from and the people behind them. It's a bit of light storytelling that's both educational and interesting. We'll keep it warm and a little witty, like sharing little coffee tales that make your shot feel even more like a friendly spot. Let me know if that vibe works for you. Oke, Bapak Ibu, karena saya menyeting GPT saya itu menggunakan bahasa Inggris karena saya juga sedang menggunakan bahasa Inggris, jadi hasil outputnya itu akan bahasa Inggris. Cuma kalau misalkan Bapak Ibu ngomong bisa, penjelasannya bisa banget bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu tinggal ngomong, berikan saya ide konten dalam bahasa Indonesia seperti itu. Cuma ini karena settingan ChatGPT saya pengennya bahasa Inggris, jadi dia akan mengeluarkan suaranya juga dalam bahasa Inggris. Kak, izin bertanya. Boleh, boleh. Itu maksudnya tadi kan Gemini-nya itu katanya bisa buat video. Itu maksudnya itu dia memberikan konsepnya ya? Enggak, jadi dia emang bisa menghasilkan video. Jadi ada Tadi fitur saya coba kok Gemini. nggak keluar ya, Kak. Dia hanya Oke. memberikan konsep-konsepnya. Jadi kita harus bilangnya apa? Oke, mungkin setelah ini aku lanjut lagi. Setelah ini langsung kita praktek. Kan nanti ada praktek kita memperbaiki foto produk kita. Nah, dari foto produk itu baru kita bikin video gimana. Jadi sekalian biar kita bisa lanjut ke materinya lagi ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tadi udah ada yang mencoba Gemini-nya tadi. Ibu Lili udah bisa, Bu, tadi? Udah bisa ya? Udah bisa belum? Udah, Oke, siap. udah keluar muka nih. Salah Oke, itunya, oke. ide-idenya. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada yang kebingungan atau kesulitan? Oke, kita langsung lanjut materinya dulu ya, biar nanti bisa sempet ke semua materinya dulu. Oke, Bapak Ibu? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini saya lanjut lagi. Saya mau nanya lagi nih ke Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, si AI itu kayak gimana sih cara kerjanya? Gimana sih cara kita nyuruh si AI itu? Nah, aku mau ngajarin sama namanya prompt. Tapi sebelum aku ngajarin sama yang namanya prompt, aku mau nanya nih. Jadi anggap aja Bapak Ibu pengen bikin caption Instagram, pengen dipromosiin nih ke UMKM. Tapi prompt-nya dipakai cuma tolong buatkan caption. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu hasilnya kayak gimana? Situasi A, gaspol, UMKM langsung viral. Terus situasi B, hasilnya biasa aja, kurang greget. Situasi C, zong parah, AI nggak bakal ngerti. Oke, menurut Bapak Ibu, hasilnya kayak gimana nih? Misalkan anggap aja nih Bapak Ibu nyuruh anaknya pergi ke warung. Tapi Bapak Ibu cuma ngomong nih, coba pergi ke warung. Nah, kira-kira anaknya ngerti nggak disuruh ngapain ke warung? Misalkan Bapak Ibu butuhnya beli bumbu, tapi Bapak Ibu nggak ngomong nih beli bumbu. Cuma ngomong kayak pergi ke warung. Kira-kira anaknya bakal ngerti nggak Bapak Ibu? Coba, misal. Tidak mengerti. Betul. Berarti situasi B. Betul. Nggak ngerti. Betul, pasti akan nggak ngerti. Begitu juga dengan AI, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ngasih instruksinya atau ngetiknya cuma bikin caption, wah dia nggak ngerti caption apa, tentang apa, buat siapa. Dia tuh nggak bakal ngerti. Oke, aku lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi aku mau ngajarin nih kenalan sama yang namanya prompt. Jadi prompt itu kunci gimana kita cara pakai AI Bapak Ibu. Jadi kayak gini, prompt itu kita nyuruh AI-nya atau kita ngasih instruksinya atau kita ngasih pertanyaan tertulis atau via suara yang kita kirim ke AI-nya biar AI-nya bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi kenapa sih prompt ini penting? Kenapa sih instruksi ke AI-nya tuh penting? Jadi Bapak Ibu,
kualitas AI-nya itu sangat bergantung banget sama apa yang kita suruh ke AI-nya. Jadi prompt yang jelas itu hasilnya akan relevan, terus siap pakai, terus konsisten, sama inklusif untuk berbagai kebutuhan akses. Tapi kalau prompt yang nggak jelas, hasilnya melenceng, terus malah kayak makin banyak revisi, malah makin ngerepotin kita. Tadinya kita pengen cepet, malah jadi lama lagi. Nah, untuk prinsip dasarnya prompt nih, Bapak Ibu harus ingat-ingat nih. Yang pertama, harus jelas tugasnya apa. Terus tujuannya mau apa. Misalkan Bapak Ibu butuh bikin konten, ide konten. Nah, Bapak Ibu tuh harus jelasin, saya maunya ide konten. Terus spesifik, kontennya buat mana? Buat media sosial apa? Misalkan buat Instagram atau buat YouTube. Terus tapi jangan lupa kasih batasan, panjangnya mau semana. Nanti bisa kalau nggak dikasih batasan bisa aja nih nanti kita kasih caption, kita minta caption buat Instagram, nanti captionnya panjang banget. Sedangkan kalau caption yang panjang kan belum tentu semua orang akan baca. Nah, struktur prompt-nya nih Bapak Ibu, ada tugas, ada konteks, ada format, ada gaya, sama batasannya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, cara cepat banget nih untuk membuat instruksi atau prompt ke AI. Yang pertama, Bapak Ibu wajib banget pilih tugasnya mereka, tugas AI-nya. Misalkan yang pertama, apa sih yang mau dibuat? Kayak misalkan tulis caption Instagram, atau enggak buat nama usaha kopi, atau enggak susun ide konten carousel. Terus yang kedua, tentukan konteksnya. Jadi konteksnya untuk siapa? Terus untuk apa? Kayak contohnya nih, promosi warung bakso, atau enggak kampanye Hari Batik Nasional, atau misalkan edukasi UMKM disabilitas. Terus Bapak Ibu bikin gaya atau formatnya. Misalkan maunya santai atau formal atau ringkas kayak gitu. Ini contoh prompt yang bisa Bapak Ibu pakai setelah dari sini. Misalkan saya ingin tulis caption Instagram. Nah, ini tugasnya. Untuk apa? Untuk promosi warung bakso di Instagram, konteks 1. Terus target audiensnya anak muda yang suka kuliner, konteks 2. Terus gunakan gaya santai dan Gen Z friendly, maksimal 3 kalimat. Sertakan emoji yang relevan. Nah, itu gaya atau formatnya. Jadi ini bisa Bapak Ibu contoh, misalkan Bapak Ibu mau pakai AI-nya nih, saya mau bikin konten tapi males nih bikin atau bingung nih bikin captionnya. Bisa banget Bapak Ibu pakai prompt dari sini. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini ada teknik-teknik bikin prompt yang bisa Bapak Ibu coba ke AI-nya. Yang pertama, kasih contoh ke AI-nya. Jadi kan AI itu lagi-lagi aku bilang dia itu kan belajarnya juga dari kita. Dia itu kan juga nangkep pola dari kita. Dia kan taunya kita gimana gara-gara kita sering ngasih instruksi ke dia. Jadi misalkan untuk teknik ini Bapak Ibu bisa ngasih contoh ke AI-nya jadi biar dia ngerti. Biasanya dia ini untuk cari ide konten atau gaya caption atau cek tone promosi. Misalkan mau ngecek. Saya misalkan nih, saya butuh nih buat ngeklasifikasiin nih ide konten saya. Ini kira-kira masuknya ke konten edukasi atau konten hiburan ya ide konten saya ini. Jadi saya tinggal ngasih contoh. Misalkan kalau yang berhubungan dengan tips simpan produk agar awet, itu masuknya ke edukasi. Terus misalkan behind the scene produksi, itu masuk hiburan. Nah, terus saya bedakan nih, FAQ harga dan cara pesan, itu masuknya mana? Terus misalkan cerita pengemasan pesanan, nah itu masuknya mana? Jadi kita kasih contoh dulu, kita ajarin dulu nih si AI-nya, baru deh nanti dia akan menghasilkan apa yang kita pengenin. Terus aku lanjut lagi ya teknik lainnya.
ada namanya chain of thought prompting atau pakai langkah keputusan. Jadi misalkan nih Bapak Ibu pengen analisis iklan atau misalkan mau analisis anggaran atau justru mau bikin HPP. Nah, ini pakai namanya chain of thought prompting. Jadi pakai langkah keputusan. Jadi minta langkah keputusan kunci ke AI-nya. Jadi kayak nanya nih, kenapa kamu bikin ini? Kayak gitu. Nih contoh promptnya nih, misalkan saya ngomong, susun strategi iklan 2 minggu, tapi saya cuma punya 1 juta. Terus aku ngomong nih, tampilkan 5 langkah keputusan kunci. Yang pertama, nyuruh AI-nya harus bikin tujuan yang terukur. Contohnya 50 DM yang masuk ke kita dengan budget 1 juta. Terus yang kedua, target audiensnya harus siapa? Misalkan lokasinya di mana? Atau misalkan usianya berapa? Yang ketiga, kenapa sih harus pakai channel sosial media itu? Nah, itu nanti kita jelasin tuh ke AI-nya. Jadi pakai gimana sih keputusannya kayak gitu. Terus ada juga nih namanya role based prompting. Jadi kita ngasih peran nih ke AI-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu butuh nih strategi atau rencana konten banget yang rapih. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih peran nih ke AI-nya. Misalkan kamu adalah konten strategis. Nah, jadi dia akan berperan sebagai konten strategis untuk UMKM kayak gitu. Terus kasih tugasnya misalkan buat rencana konten 1 bulan untuk IG atau WA status. Terus minta outputnya apa? Misalkan 4 tema mingguan, terus 3 ide konten atau per minggu, judul dan tujuannya. Jadi kita nyuruh nih AI-nya, misalkan jadi konten strategis. Atau misalkan Bapak Ibu nyoba untuk ngajarin matematika nih misalkan ke anaknya. Tinggal suruh aja ke AI-nya, tinggal tulis atau ketik, kamu adalah guru matematika, tolong jelaskan misalkan A tambah B berapa. Nah, jadi ini yang paling sering saya gunakan Bapak Ibu. Jadi kita langsung ngasih ke AI-nya, kita suruh AI-nya biar dia tuh berperan. Jadi dia berperan seperti yang kita inginkan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu. Perbandingan antara prompt yang baik sama prompt yang buruk. Nih, contohnya prompt yang buruk. Cuma ngomong, carikan ide konten. AI-nya nanti bingung, ide konten apa nih kira-kira? Kayak gitu. Jadi kalau prompt yang baik, Bapak Ibu harus ngomongnya yang lengkap. Kayak Bapak Ibu nyuruh anak atau nyuruh keponakan atau nyuruh asisten Bapak Ibu. Misalkan mau nyuruh sesuatu. Jadi Bapak Ibu tuh harus lengkap banget. Kayak gini, carikan ide konten. Ngomongnya kayak gini, buatkan 7 ide konten Instagram Reels untuk toko kue rumahan. Misalkan namanya Sweet Bite. Targetnya siapa? Nah, itu wajib banget Bapak Ibu sampaikan ke AI-nya. Misalkan caption media sosial. Kayak harus lengkap, bikin caption media sosial Instagram untuk promosi apa? Misalkan kopi lokal. Terus kita kasih tahu pengennya gunakan gaya yang santai, terus maksimalnya 20 kata. Misalkan Bapak Ibu mau bikin jingle promosi. Nah, itu juga bisa tinggal ngomong bikin jingle promosi 15 detik untuk keripik pisang namanya Banana Crispy, musik ceria dan mudah diingat kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu kita praktek lagi tapi kita menggunakan aplikasi yang lain. Ada namanya Suno. Jadi Suno ini bisa menghasilkan lagu Bapak Ibu. Lagunya buat apa? Buat TikTok bisa, buat media sosial yang lain bisa. Nah, ini kita coba ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal buka di Google-nya. Di Google-nya, dibuka lagi Google-nya. Sama ya Chrome juga ya Kak? Iya, betul. Chrome, dibuka lagi Chrome-nya. Terus ketiknya apa? Ketiknya Suno, iya. Suno. Tulisnya apa sih? Google sama Chrome sama ya, Kak?
Sama Google sama Chrome sama aja. Jadi misalkan kakaknya pakai iPhone, nah pakai Safari juga nggak apa-apa. Misalkan pakai apapun nggak apa-apa. Misalkan pakai Google, buka aja Google. Biasanya pakai Google, buka aja. Biasanya buka pakai Safari, buka aja. Biasanya buka pakai Chrome, nggak apa-apa, pakai aja. Jadi akan disesuaikan dengan nyamannya Bapak Ibu. Warnanya orange Saya ya, Kak? biasanya pakai Bener ya? aplikasinya Suno itu, Apa, Kak. Kak? Siapa? Ini siapa nih? Tadi ada yang ngomong satu-satu. Coba angkat tangan Saya dulu, angkat biasanya tangan dulu. saya Angkat. biasanya langsung pakai aplikasinya kalau Suno itu. Oke, iya bisa juga. Ada yang mau download aplikasinya, bisa di App Store atau enggak di Play Store. Cuma karena kita mau coba-coba, hari ini Iya. kita nyobanya di Google aja ya, Bapak Kamu Ibu. aja. Iya, Kakak, siap. Suno bisa di Chrome, betul Bapak. Dibuka dulu Sunonya. Nah, setelah ini ada yang Ibu, ada yang tadi tuh screenshot. Nah, baru diklik nih yang tengahnya nih. Betul banget Mbak Marisa. Betul. Suno Ai. Iya, betul. Udah Terus Suno Ai. buat musik dengan Habis itu Suno. ngapain? Iya, betul. Iya, Buat benar musik ya. dengan Ketik itu ya. Suno. Buat musik dengan Suno ya, Kak. Iya, betul. Ini saya Oke. coba contohin ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kita pelan-pelan sebentar ya. Sebentar. Saya masih loading. Ada yang udah buka, Bapak Ibu? Udah sini. Sudah. Cuma nggak ada suaranya. Oke, belum. Karena kenapa belum ada suaranya? Karena apa? Coba tebak. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa belum ada suaranya? Karena kita Zoom Kreatif bukan? ya. Mesti Belum minta dikreatif. judulnya kali ya, judulnya atau apa? Belum ada Karena perintah. nah, betul tuh siapa tuh yang ngomong tuh yang belum ada perintah. Tadi ada yang ngomong, ada yang belum ada perintah. Tadi belum ada judulnya perintahnya. Ibu Kandi ya, Bu Kandi ya tadi yang Iya. ngomong belum ada judul, belum Jadi ada tetap perintah. detail ya, Kak ya? Betul. Jadi kita Belum ada tulis. promnya. Betul, tuh siapa lagi tuh yang ngomong belum ada promnya? Saya. Oke, Ini caranya betul. gimana, Kak? Oke, bentar Bisa ya. yang Saya ada lagunya, bisa yang hanya musik. Iya, betul. Jadi pertama caranya sebentar ya, saya kasih contoh dulu, mana share screen saya sih. Betul. Jadi yang namanya AI itu Bapak Ibu harus ingat, selalu ingat banget, harus ada perintah, harus ada instruksi, harus ada namanya prompt. Nah, kalau misalkan dari laptop nih, Bapak Ibu, nah pilih tuh yang sebentar. Masih tadi. Bisa sampai sana. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Sorry, Udah, bentar. Kak, udah. Udah kelihatan ya. Jadi pilih yang logo oranye ini nih Bapak Ibu. Sebentar, saya zoom. Logo oranye yang ini. Ada Bapak Ibu? Ini Ada. Diklik. Tapi Suno ini Bapak Ibu harus login dulu. Loginnya gimana biar gampang? Oh iya, tadi login. Tadi udah pada login Bapak Ibu. Ya, Tinggal klik masuk nih. dengan Logo Google yang email ini. kita. Belum login. Kita masuk ke mana, Kak? Nah, pilihnya yang ini nih, Google. Iya. Google. Iya, pilih email Akun kita. Pilih email masuk atau kita. mendaftar, Kak? Pilih mendaftar kalau yang belum punya akun. Oke, mendaftar. Ketik Google. Kok begini? Kok saya begini? Kenapa coba boleh di-share ke Zoom-nya? Coba sebentar Ibu. Kok nggak kelihatan Ibu? Masih Boleh logging. Oke, masih loading. Kenapa Ibu ada tulisan apaan? Install. Suruh install. Oh, bisa Oh, di itu X nggak Bu? untuk aplikasinya, Bu. Iya, itu untuk aplikasinya Bu. Jadi Loadingnya lama banget. sign in ya? Pencet Iya. sign in. Betul, pencet sign in. Saya Bu, create musik. Pak Johan nih jago nih. Boleh di-share nggak Terus? Pak Johan? Terus ke Google. Ini loadingnya nggak mau. Klik Google. Udah. Lah, kok pilih akun? Terus Nah, Iya. pilih akun. Ibu tinggal pilih yang mana aja, nggak apa-apa. Pilih akunnya. Oh, akun ke email saya.
Iya, betul. Terus Udah, continue. Kak, udah. Iya, Terus betul, mana? continue. Lanjutkan Udah. berarti ya. Lanjutkan Betul. Udah berarti, Kak. pilih akun Google lalu kita Melanjutkan. Nah, kalau misalkan udah Muter-muter. masuk akun Google-nya, Muter-muter. iya masih loading. Oh, Nah, oke. nanti kalau misalkan udah, Nah, kita udah nih. udah mantap. Udah. Terus ketik apa lagi, Kak? Misalkan nih, udah ada nih. Misalkan Ibu nih, klik yang logo oranye nih, kayak share screen nih, yang logo oranye. Oh ya. Yang Kan gambar logo, musik. bentar. Gambar musik warna oranye. Iya. Hip hop, R&B, dan upbeat. Kak Marisa sebentar. Jadi nanti pilihnya yang ada create. Namanya create. Pokoknya dia namanya itu create. Nah, iya. Betul. Ini udah ada yang ngerjain nih. Iya, itu habis itu apa tuh, Kak? Habis udah song description. Nah, baru kita ngomong nih. Ibu mau ngasih instruksi lagunya mau kayak gimana. Contoh lagu. Contohnya. Contohin Klik. aja, samain. Aku contohin ya. Iya. Saya mau buat Oh, lagu ini. untuk produk saya. Saya jualan roti. Misalkan saya buat ibu saya nih. Ibu saya punya jualan namanya Kue Kiko. Dia itu jualan kue tart. Saya Saya jualan mau buat lagu untuk produk. saya. Kayak ibu nyuruh ini aja. Asisten biasa, Bu. Jadi ibu punya asisten, kasih tahu mau bikin Untuk apa. produk. Saya jualan roti gitu aja ya. Kayak gitu jualan roti. Nama toko saya. Nama toko saya misalkan Kue Kiko. Dah, gitu aja. Udah bisa kok. Saya Jadi kayak ibu nyuruh asisten. Nah, Baru batik diklik pura ya. create. Klik Terus kliknya? create yang oranye bawah ini. Bu, Oh ada iya, lagi. Kak, bisa, Kak. Berhasil. Nah, udah Oh, berhasil. siap. Coba gue Berhasil. dengar. Udah berhasil. selamat malam Bu. Iya. Bu, Ini siapa? ini dari Pak Samiun, Jambi. Oke, Ya, Bapak. Gimana, ini Pak? masih loading terus, belum bisa denger ya, Kak? Iya, Ini biasa. ini Bu, masalahnya kalau aplikasi untuk RAM kecil mampu dah Bu? Sebenarnya mampu sih, Pak. Nah, jadi ada kendalanya di situ Bu. Bapak. Sebenarnya Pak, yang penting handphone kita masih bisa buka ini Pak. Jadi nggak usah nginstal aplikasi, tapi dari ini aja sih Pak, dari browser itu masih aman sih Pak. Walaupun nggak bakal yang full banget Pak. Oh, tidak harus kita menginstal ya. Nggak usah Pak. Jadi Maksudnya dari browser. iya dari browser, misalkan Google Chrome Pak. Google Chrome. Nah, Iya. cari browser ya masuk gitu ya. Iya, betul, Bapak. Oh. Nah, iya. Sih, Kak, udah ada lagunya nih aku. Oh, udah ada lagunya. Nah, itu bisa Ibu. Nah, saya kan Itu nanti gunainnya gimana tuh, Kak? Kak, kok larinya ke YouTube ya, Kak, lagunya, Kak? Di YouTube? Siapa? Tadi siapa yang di YouTube? Siapa tadi? Saya. Oh, Ibu tadi kok ke YouTube? Enggak, pas saya minta lagunya larinya disediakannya di YouTube gitu. Oh, berarti Ibu harus pilihnya sebentar ya, saya cobainin. Nah, kan dia tuh ada yang upgrade for full song, tapi pilihnya yang gratis. Nah, kliknya ini, Bu. Ibu tadi kayaknya salah klik. Nanti Ibu klik yang 3 titik. Jadi ada 3 titik. Terus download. Terus baru klik download kayak gitu. Misalkan jadi video atau MP3 audio.
Mbak Dina, kalau saya mau edit, gimana caranya ya? Tinggal ketik lagi Bu, nanti tinggal diketik Untuk balik lagi. ke ketik lagi yang mana? Klik yang oranye tadi, yang logo oranye, create. Keren Mbak hasilnya sangat Oh iya. sesuai. Oke. Apa Benar. tadi? Create Ibu. Iya. Baru Saya. nanti. Contohnya Nanti. apa saya? Misalkan Ibu pengen ada liriknya, saya pengen liriknya, misalkan saya kasih contoh di sini ya Ibu ya. Sebentar ya. Ingat Benar tadi ya Bu. suruhnya apa, saya apa? Saya misalkan, nih kalau saya nih kasih detail nih. Saya pengennya genrenya apa? Misalkan aku pengennya genrenya dangdut koplo ringan. Dikasih tahu sama AI-nya. Misalkan gini Bu, saya punya usaha. Saya punya usaha, misalkan namanya apa, terus jualannya apa, terus genrenya pengen dangdut koplo. Oke. Izin Mbak Dina, mungkin karena waktu kita dengerin dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena masih ada cara AI lainnya nih ya. Sayang kalau yang nanti terlewat. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya jawab ya Bapak Ibu kalau masih ada waktunya. Jadi saya langsung untuk prakteknya kita lanjutkan nanti. Aku mau ngajarin namanya AI generatif, Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, ini namanya AI generatif. Jadi AI generatif itu teknologi AI yang bisa bikin konten baru kayak teks, terus gambar, terus video, musik, desain berdasarkan data dan contoh yang udah dipelajarin sama si AI ini. Nah, contohnya kayak gimana sih si AI generatif? Nah, yang tadi selama ini kita bikin itu namanya AI generatif. Jadi misalkan tadi kita pakai Suno untuk bikin lagu. Terus kita pakai ChatGPT bikin deskripsi produk kita apa. Terus pakai Google Gemini buat bikin ilustrasi. Terus pakai AI video generator. Selain Gemini ada namanya Runway. Terus manfaatnya apa sih si AI generatif ini? Yang pertama buat materi promosi otomatis. Jadi bikin caption, bikin foto produk, terus bikin poster juga bisa. Terus selain itu bisa meningkatkan pelayanan pelanggan dengan chatbot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan kita otomatis tanpa kita harus bales tuh manual. Terus yang terakhir, dia bisa ngedesain produk sama desain kemasannya itu secara cepat tanpa harus bisa Bapak Ibu jago desain. Nah, ini dia contohnya. Lagi-lagi Bapak Ibu harus ingat prom. Kalau pakai AI harus ingat namanya prom. Harus ingat kasih instruksi yang sejelas-jelasnya. Karena itulah kunci kita pakai AI. Di sini saya tuh kasih contoh nama AI generatif untuk bikin gambar. Misalkan Bapak Ibu nih mau jualan tapi aduh belum sempet nih foto produknya. Nah, di sini untuk promnya saya itu punya format yang bisa Bapak Ibu pakai nih. Bisa format untuk Bapak Ibu pakai. Yang pertama, jenis gambar. Bapak Ibu mau jenis gambar apa sih? Misalkan buat foto produk. Foto produk nih yang kayak aslinya. Atau enggak ilustrasi. Atau enggak rendering 3D. Itu bentuknya kayak 3D. Terus subjeknya apa? Saya pengennya desain cangkir kopi deh. Atau kue kering. Terus misalkan misalkan dengan kemasan ramah lingkungan. Saya mau bikin kopi, jualan kopi, terus dengan kemasan ramah lingkungan. Terus latar belakangnya mau kayak gimana? Gaya visualnya kayak gimana? Terus pencahayaannya kayak gimana? Suasananya kayak gimana? Lagi-lagi saya bilang ke Bapak Ibu harus punya imajinasi yang tinggi dan juga harus pinter-pinter ngasih instruksi ke AI-nya. Jadi makin jelas akan hasilnya makin bagus. Ini contoh promnya. Di gambar yang sebelah sini, gambar ilustrasi kopi dengan
dengan berikut packagingnya sama logonya itu cuma saya pakai prompt kayak gini. Ilustrasi produk kopi lokal dalam kemasan craft paper. Terus latar belakangnya kayak gimana? Latar belakang kayu. Terus nuansanya saya pengen plastik. Terus pencahayaannya alami dan suasananya yang hangat. Jadi Bapak Ibu, kita kasih tahu sejelas-jelasnya. Nanti hasilnya kita bisa lihat nih di sebelah sini. Di sebelah kanannya bisa dilihat udah ada gambar bungkus kopi, terus kemasannya pakai craft paper, terus udah ada logonya, terus backgroundnya juga latar belakang kayu, terus nuansanya juga rustic kayak gitu. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Sebenarnya ini lumayan penting buat kita Bapak Ibu karena kita tuh sering untuk jualan tuh menggunakan foto produk untuk kita memperkenalkan produk jualan kita apa sih kayak gitu. Jadi dengan AI kita itu bisa mempercantik foto produk kita Bapak Ibu. Tinggal ngasih aja instruksinya ke AI-nya. Jadi di sini saya menampilkan gambar ada kue tampah. Awalnya foto kue tampahnya cuma ya udah foto kue tampah terus ditaruh di lantai terus difoto dari atas. Tapi saya pengennya tuh lebih cantik gitu. Misalkan pengennya lebih mewah auranya. Terus pengennya ada di atas meja marmer. Nah, itu tinggal menggunakan AI aja Bapak Ibu. Jadi tinggal ngomong edit kue tampah tradisional saya atau edit foto jajanan pasar saya. Saya pengennya di atas meja marmer putih halus dengan pantulan tipis. Terus pencahayaannya kayak gimana? Saya maunya soft daylight. Dari samping kiri bayangannya lembut, terus ada bokeh-bokehnya. Nah, jadi Bapak Ibu disesuaikan saja dengan imajinasi yang Bapak Ibu pengen atau foto produk kayak gimana sih yang Bapak Ibu pengen, baru instruksikan ke AI-nya, nanti dia nge-generate foto produk Bapak Ibu menjadi lebih cantik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Salah satu selain untuk mempercantik foto produk, misalkan Bapak Ibu punya 2 foto produk nih. Misalkan saya nih punya foto tas warna pink sama tas warna hitam. Tapi dari kedua foto ini saya mau gabungin Bapak Ibu. Nah, ini tinggal menggunakan AI, kita kasih prompt kayak gini Bapak Ibu. Satukan 2 foto tas hitam profesional dan tas pink kasual. Tampilkan berdampingan di atas meja kayu minimalis. Nah, itu tinggal kita ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Nanti AI-nya akan menggabungkan dari 2 tas yang berbeda jadi 1 foto. Dari 2 foto yang berbeda jadi 1 foto. Misalkan saya pengen di atas kursi kayu, dia akan di atas kursi kayu. Mungkin prakteknya kita lewatin dulu Bapak Ibu, kita habisin dulu untuk materinya. Kita lanjut lagi. Nah, sebelumnya kita langsung lanjut lagi ke materinya. Namun Bapak Ibu harus ingat yang namanya AI itu enggak selamanya benar Bapak Ibu. Karena di AI itu juga ada namanya halusinasi. Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya kata AI-nya, tetap harus kita cek lagi karena kita manusia itu kitalah jiwanya Bapak Ibu. Jadi halusinasi pada AI itu adalah ketika AI menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya dia itu salah atau enggak tidak sesuai fakta. Contohnya nih, AI kita misalkan nih nanya nih alamat supplier. Misalkan alamat supplier dimsum. Kita tanya sama AI-nya alamat supplier dimsum di Bandung. Nah, itu dia bisa aja mengada-ngada Bapak Ibu. Jadi dia akan menyebut nama supplier yang nggak ada atau enggak dia bisa nyebut misalkan kita mau nyari resep. Tapi dia malah ngomong resep bahan yang salah. Atau justru dia bikin misalkan kita minta tanya nih harga buku ini
berapa sih? Nah, dia bisa juga membuat data harga yang tidak nyata atau palsu atau salah. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Yang pertama, data latihnya enggak lengkap atau usang. Karena AI itu selalu belajar terus. Jadi, data latih dia tuh enggak lengkap atau usang. Jadi udah lama datanya, belum update. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si AI justru dia cuma nebak, bukan memeriksa fakta. Nah, yang ketiga, AI nggak tahu konteks yang spesifik. Jadi instruksi kita tuh nggak jelas. Jadi dikiranya A, padahal B. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus pahami kalau di AI itu ada namanya bias. Jadi bias itu adalah kecenderungan AI untuk menghasilkan jawaban yang nggak adil atau justru berat sebelah atau nggak akurat. Karena kayak gini Bapak Ibu. Karena dia itu belajar dari internet yang dibuat manusia. Jadi terkadang tuh datanya itu nggak sesuai atau justru dia bikin stereotype Bapak Ibu. Dan AI karena hal-hal banyak banget di internet, dia itu nggak disensor. Jadi AI itu bisa niru. Contohnya nih, dia yang data latih bias ini terjadi karena yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu, saya typo di sini. Jadi kenapa sih dia tuh bisa bias? Yang pertama, dia itu enggak representatif data-data yang dia dapat. Misalkan nih contoh, dia itu dapat datanya cuma mayoritas dari negara maju. Jadi AI-nya enggak paham nih konteks UMKM di Indonesia. Atau misalkan nih stereotip yang jahat-jahat di internet. Contoh kata-kata nih, misalkan pengusaha sukses. Gara-gara stereotip yang ada, jadi diasosiasikannya cuma dengan pengusaha sukses itu laki-laki. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi gimana sih untuk menghadapi bias dan halusinasinya? Ada namanya 2R. Jadi Bapak Ibu, 2R itu kayak gimana? Ringkasnya adalah kita tuh harus menggunakan AI dengan etika plus akurat. Jadi biar aman untuk brand dan pelanggan Bapak Ibu. Yang pertama itu responsible. R yang pertama responsible atau bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu harus jaga privasi atau izin dari data pelanggan. Terus yang kedua, hindari bias dan sara. Jadi pakai bahasanya yang inklusif ya Bapak Ibu. Kenapa saya nyuruh kayak gini? Karena lagi-lagi AI-nya itu belajar dari kita juga. Jadi apa yang Bapak Ibu sebutkan di prompt-nya itu AI akan belajar dari data tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu ngetik prompt apa, instruksi apa. Nah AI itu juga mempelajari itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa yang terakhir nih, transparan. Jadi Bapak Ibu harus tetap kasih tahu kalau konten kita itu dibuat sama AI. R yang kedua, sebutannya reliable atau andal. Jadi Bapak Ibu harus cek ulang nih faktanya. Ini AI-nya bener nggak ya? Hasil AI-nya bener nggak ya? Kita verifikasi lagi, jangan asal langsung copy terus paste Bapak Ibu, itu nggak boleh. Kita harus lagi-lagi cek. Terus yang kedua, kita tuh harus ngerujuk atau simpen nih, dia ngambil sumbernya dari mana. Itu kita harus simpen Bapak Ibu. Terus yang ketiga, wajib lagi diuji coba sebelum kita pakai atau sebelum kita publish. Jadi tetap aja ya Bapak Ibu, kitalah otaknya. Dan AI itu enggak akan pernah bisa menggantikan kita. Karena jiwa AI-nya itu tetap ada di kita. Kita cuma ngasih instruksi ke AI-nya. Nggak mungkin AI juga akan menggantikan pemikiran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin gimana Mbak Rani, izin apakah waktunya masih ada ya? Kayaknya Mbak Dina juga udah butuh minum.
Ini semangat soalnya kalau AI Iya, ya. Jadi dari tadi iya. udah pada penasaran mau langsung praktek, kirim lagi ke Zoom Iya, dan luar biasa ya. iya betul Oke. luar biasa. Paling gini Mbak Dina, kita buka tanya jawab sebentar karena udah cukup malam, tak kasihan Mbak Dinanya ya. Karena ini Oke, kalau oke. kalau apa prakteknya sampai 5 sesi nanti kita pulangnya malam, pulangnya malam. Karena semua di sini semangat-semangat Mbak Dina. Kalau Oh disuruh iya. praktek, semua praktek. Diminta nanya, nanti nanya gitu ya. Oke, oke. Terima kasih loh Mbak Dina ya, semangat banget melayani kami semua di sini. Iya. Oke, kita mulai yang dari resen dulu ya, mulai dari Pak Oke, Jamal. Dari tadi siap. tangannya udah pegel ya. Pak Jamal, Iya, ya. Pak Jamal. Selamat malam Kak Dina dan Mbak Rani. Malam. Malam, Pak. Saya ya alhamdulillah sudah pakai AI ya selama ini, ChatGPT, terus Cici juga, pakai aplikasi Cici. Terus Gemini, sama itu yang sangat membantu itu sekarang saya lagi kayak buat iklan, kan usaha saya pijet. Nah, saya bikin iklan tapi sistem podcast. Podcast itu ada kan di Google AI Studio itu. Hmm. Nah, yang masih saya bingung itu, kan itu kan bentuk suara kita. Nah, itu apa bisa dijadikan video dengan Gemininya sendiri, hasil podcast kita itu, gitu Kak Dina. Terus yang kedua tentang Suno ya. Selama ini juga pakai Suno untuk lagu-lagu, untuk misalnya pasien yang sedang dipijat, kita itu diputarkan. Nah, enaknya Suno kan meskipun kita tidak di-download ke HP, kalau kita nyimpen punya aplikasinya, dia bisa jadi pemutar musiknya dari Suno tersebut kan. Nah, saya putar di situ. Nah, yang saya tanyakan tadi, selama ini kalau saya buat lagu itu masih liriknya itu masih pakai bantuan AI yang lain kayak ChatGPT, Cici, Oh. Meta AI gitu. Nah, terus saya tempel di Suno. Nah, saya agak tadi Kak Dina menjelaskan katanya bisa langsung memerintahkan untuk buat lagu di Sunonya itu. Nah, itu apa langsung otomatis dibuatkan sesuai liriknya atau cuma instrumennya aja Kak Dina? Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa lanjut ke Oh Suaranya ya, nggak sorry. kedengeran. Oke, Mbak Rani mungkin semuanya bisa ngajuin pertanyaan. Nanti aku jawab satu-satu aja biar sekalian aja ya. Oh, boleh, boleh. Berarti sekarang ini dulu ya, pertanyaan lagi ya. Oke, Pak Johan dulu kali ya, Pak Johan. Tapi catat dulu ya, Pak Jamal. Mau tanya, Mbak? Iya, silakan Pak Johan. Terima kasih ya, Bu. Mm-mm, Terima kasih langsung. buat Ibu Rani dan Ibu Dea, Ibu Lili, semualah. Ibu Dina. Jadi saya memang udah sering ya pakai Suno, pakai ChatGPT dan Gemini. Nah, untuk produk-produk konten-konten saya. Jadi saya mau buat konten daily vlog perjalanan jualan saya. Jadi yang sering saya gunakan yaitu musik-musik supaya tidak kena hak cipta musik. Baru untuk gambar-gambar. Nah, jadi yang belum pernah aku pakai yaitu tadi yang kutanya tentang membuat video. Kadang lelah juga ya membuat video sendiri. Jadi kadang ingin juga buat video yang dari AI. Jadi caranya di ChatGPT atau di Gemini yang bisanya, Bu. Itu aja pertanyaanku sih, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Mohon Malam. izin bertanya, Mbak. Oh, Pak Imam boleh. Tadi Pak Johan, Bu Dina, Mbak Dina udah ya, udah di itu yang Pak Johan ya. Oke, Oke, siap. satu lagi yang resen ya ini dari Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ya, selamat malam, Mbak. Malam. Selamat malam buat semuanya. Begini, Mbak. Yang pertama, tadi saya kan masuknya terlambat, Mbak. Jadi materinya saya ketinggalan jauh. Pertanyaan saya yang pertama, apakah acara Zoom ini nantinya akan ada lagi? Itu yang pertama. Oke. Karena setelah saya mengikuti ini cukup bagus itu loh. Jadi mungkin sangat kita butuhkan untuk para wirausaha
khususnya rekan-rekan disabilitas. Yang pertama. Yang kedua, apa namanya, terkait penggunaan ChatGPT itu apakah bisa sesuai dengan yang kita inginkan, Mbak? Itu. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Ya Mbak Dina, PR-nya 3 pertanyaan. Silakan Mbak. Oke, izin Pak Jamal. Tadi kan pertanyaannya kan dari si podcast Google AI Studio itu apakah bisa dibikin menjadi video gitu ya Pak? Sebenarnya bisa Bapak. Hmm. Nanti sebenarnya kan kalau Google AI Studio itu kan istilahnya tuh kayak dapurnya gimana apa tuh namanya aplikasi. Bapak biasanya untuk Google AI Studio bentukan podcastnya gimana nih Pak? Biasanya kalau saya Google AI Studio tuh bikin kayak aplikasi saya sendiri, baru nanti tinggal saya pakai API dari Google Gemini-nya, terus nanti untuk mendukung si aplikasi saya ini gitu Pak. Biasanya Bapak gimana dari podcastnya itu bentuknya seperti apa Kak Pak? Boleh didetailkan? Saya cuma ya itu pertama minta bantuan di AI yang lain untuk buatkan kayak sejenis apa namanya podcast tentang pijat, terus Oh, oke manfaat oke. pijat, terus macam-macam pijat, dan itu ganti-ganti Kak Dina. Nah jadi setelah kita buat teks podcastnya itu kita tempel di AI studionya itu. Studio, Nah, itu otomatis oke kan oke. dibuatkan bentuk audio. Nah, setelah itu kan Oke. tinggal kita disuruh download kan. Iya Itu iya kalau betul hasilnya betul. sesuai, cuma gitu. Hasilnya itu saya download. Nah, selama ini kalau saya buat video itu, karena saya di situ saya audio tersebut saya jadikan video tapi pakai aplikasi Audio Lab. Nah, itu kan cuma Oh. kekurangannya kan cuma videonya itu cuma gambar, nggak bisa ganti-ganti gitu Kak. Oke Kak oke Din. oke. Oke. Jadi gini Pak, kan biasanya kalau Bapak udah biasa pakai Google AI Studio, berarti Bapak udah biasa pakai Gemini nih. Kan kalau Gemini itu kan ada yang namanya VO. Nah, itu bisa dicoba nih untuk pakai VO-nya. VO yang kayak gini nih, Google VEO. Nah, di situ tinggal kasih prompt-nya aja, kasih attachment dari lagunya aja. Nanti itu dia bisa untuk menghasilkan video yang sesuai. Cuma kekurangannya sekarang si Google VEO ini adalah dia cuma durasinya itu nggak panjang, jadi cuma singkat. Jadi mungkin dari si podcast itu potongannya agak manual sih Pak sebenarnya. Jadi potongan-potongan podcast tinggal dikasih ke Gemini, baru nanti Gemini akan nge-generate gambarnya. Cuma itu agak PR lagi karena kita harus tetap menggabung-gabungkan lagi gitu sih Pak, pakai CapCut biasanya. Karena Ya itu kalau kan tunanetra soalnya itu kesulitannya Kak Dina untuk untuk terlalu lama itu kadang kurangan kalau tunanetra kan. Kadang ada aplikasi yang nggak terlalu support dengan screen reader gitu kan. iya siap. Cuma biasanya sih saya pakai ini sih Pak, si VO-nya Gemini sih. Karena kalau yang sekarang tuh yang bisa bikin video gampang selain VO itu Canva juga bisa sih Pak, Canva. Iya. Jadi Bapak misalkan pakai Canva, pakein Magic Canva AI-nya, itu juga bisa langsung nge-generate gambarnya. Kayak gitu sih Pak sebenarnya. Iya, siap-siap Oke. Kak Dina. Baik, langsung yang kedua yang Mbak Dina Oke, ya. langsung yang kedua. Tadi tuh pertanyaannya apakah kita bisa bikin video di Gemini atau ChatGPT. Nah, sebenarnya yang bisa itu lagi-lagi masih bisa ya di Gemini. Sedangkan kalau ChatGPT itu masih terbatas banget kalau untuk bikin video. Tadi tuh yang tanya Bapak Johan ya. Nah, itu biasanya saya lagi-lagi pakai menyarankan Gemini, tapi sebenarnya Canva juga itu bisa bikin video, Bapak. Canva Magic Design, Cuma kekurangannya sekarang itu videonya masih yang sangat singkat-singkat sekali, Bapak.
cuma hanya berapa detik seperti itu. Jadi masih kekurangannya kayak Gemini atau enggak kayak Canva, itu cuma hanya beberapa detik aja mereka bisa ngegenerate video. Canva Canva, bisa, Bapak. Canva Bisa. yang pro ya, Bu. Sebenarnya saya Canva gratis juga bisa, cuma pendek banget videonya sih. Masih singkat. Sebenarnya ada juga Bapak, Ibu, ada buatan lokal namanya Feedify. Sebentar, saya kirim linknya ya Bapak Ibu. Cuma ini juga ada Iya. kreditnya. Feedify, Oh, ini buatan lokal untuk ya bikin ya. video. Ini udah saya kirim linknya. Iya, Bu, ya. Kasih ya, Bu. Mungkin Bapak Jamal juga bisa pakai Feedify ini Bapak. Oke. Baik, kita lanjut ya Mbak Dina yang Oke, ketiga. kita lanjut. Tadi pertanyaan dari Pak Imam. Nah, Pak Imam, untuk ChatGPT bisa sesuai dengan keinginan kita, lagi-lagi kuncinya ada di instruksi kita, Pak Imam. Jadi gimana Pak Imam ngasih instruksi atau prompt ke ChatGPT-nya atau ke AI-nya. Jadi sistem AI itu cara kita pakainya adalah gimana sih kita menginstruksikan dia agar sesuai dengan keinginan kita. Jadi semakin Bapak jelas nih ngasih tahu keinginannya kayak gimana, itu hasilnya akan semakin baik. Jadi istilahnya nih kayak misalkan Bapak nih nyuruh keponakan atau anaknya atau nyuruh asistennya, kan pasti Bapak nyuruhnya yang sedetail-detail mungkin supaya dia tuh ngerti dan sesuai dengan keinginan kita. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Waduh, semangat banget nih Mbak Dina, luar biasa. Kita Pertanyaan yang kedua Kak Dina belum dijawab. Oh, yang itu ya Pertanyaan untuk kedua. Yang Suno. Oke, yang Suno tadi pertanyaannya. Oh, Suno yang liriknya ya? Oke. Iya. Nah, biasanya saya sih untuk supaya liriknya sesuai dengan keinginan saya, itu saya langsung cantumin lirik saya sih. Langsung kita kasih ikuti lirik ini gitu. Dia biasanya langsung ikutin sih lirik keinginan kita kayak gimana. Kalau saya dari ChatGPT ku ambil liriknya. Iya Jadi betul. ku Itu copy bisa, paste ke itu bisa. Suno. Langsung dipaste, bener. Itu bener Iya. banget. Berarti yang saya jelaskan tadi berarti sama ya Kak Dina ya. Iya. Berarti Iya. bisa dibantu dengan chat AI yang lain atau kita Iya. bikin lirik sendiri ditempel di situ ya. Iya, itu betul. Itu salah satu metode prompting namanya meta prompting, Bapak. Jadi misalkan kita pakai ChatGPT untuk bikin promptnya, karena bikin prompt kan itu kan ada apa ya? Ada istilahnya kayak kebiasaan kita lah gitu. Jadi misalkan kita bingung bikin prompt, kita nyuruh AI-nya lagi aja bikin prompt. Itu bisa banget Bapak Ibu lakukan. Iya, betul Bu. Betul, itu bisa banget Karena Bapak saya Ibu sudah lakukan. sering pakai ChatGPT bikin lirik lagu sedih tentang kondisi saya, dia langsung bikin lirik yang mantap. Tapi kata-katanya kita edit kembali Iya, bersesuai dengan betul. hati kita. Baru setelah Betul. diedit itulah dipasang ke Suno. Mantap Betul. lagunya Bu. Betul. Oke. Baik, Kalau semangat. Mbak, Apalagi Pak Imam? ya, pengalaman saya selama ini kan untuk ChatGPT itu kan sebatas untuk pengerjaan tugas-tugas di kampus, Mbak. Jadi kalau untuk video kan belum pernah mencoba sama sekali. Nah, ke depan saya kan ingin usaha saya ini bisa saya kembangkan melalui media yang ada, terutama menggunakan ChatGPT atau makanya ini saya sangat tertarik dengan materi malam ini, Mbak. Gitu. Oke. Cuman saya yang tadi terlambat saya tadi. Oke. Baik, nggak apa-apa Pak Imam, besok Apa-apa, lagi Pak Imam. pasti on time ya. Siap. Iya, terima kasih ya rekan-rekan Bangga, seneng banget sih semangatnya. Cuman Mbak Dinanya kasihan loh ya, udah ngomong dari tadi suaranya keserak-serak banjir. Karena luar biasa yang mau praktek. Mbak Dina, sekali lagi terima
makasih banyak ya untuk sharing ilmunya yang luar biasa. Dan sebagai akhir dari nobar kita malam hari ini, mungkin Mbak Dina ingin ada penguatan kembali sebagai closing penguatan buat rekan-rekan bangga ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Dina? Yang pengen aku sampaikan lagi untuk teman-teman semua, sering-sering praktek sih menggunakan AI-nya. Dengan cara itu kita akan semakin paham, misalkan bikin prompt atau enggak ngasih instruksinya ke AI-nya. Itu aja sih Mbak. Oh iya, sama satu lagi, lagi-lagi di teman-teman semua di sini harus ingat tadi yang saya bilang 2R. Yang lagi responsibel dan reliable. Jadi jangan langsung copy paste tanpa kita cek dulu, harus verifikasi dulu hasilnya. Jadi sebelum disebar-sebar, kita cek-cek dulu, jangan langsung disebar. Karena kalau misalkan langsung disebar tanpa kita cek dulu, nanti yang ada Bapak Ibu malah bikin hoax kayak gitu. Udah gitu aja Mbak Rani. Baik, terima kasih Mbak Dina. Dan sebagai apresiasi dari rekan-rekan alumni Bangga, kita mau kasih hati kita dong untuk foto bersama Mbak Dina malam hari ini. Sudah berbagi wawasan yang luar biasa untuk Waktunya semua alumni kurang, Bangga. waktunya. Iya, Kak, sesi 2, Kak. iya. Sudah Sekarang mulai jam Banyak 7 saya tadi nih, on-nya. Terima belum kasih pintar. banyak. Udah foto dulu, ayo hatinya mana kita kasih buat Mbak Dina ya, karena kita didukung Permata Bank, Permata Hati dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kita kasih hati. Sudah Mbak Mas Tin? Ya, malah sedang ada yang buka kamera. Bentar, tertutup reaksi hati. Di Oke, virtualnya banyak ya, amat. iya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Yeay, terima kasih sekali lagi Mbak Dina. Sukses dan sehat selalu ya Mbak Dina. Semoga kita bisa ketemu lagi di segmen kedua ya, lanjutan AI. Oke, selamat malam Mbak Dina. Yang lain jangan keluar dulu ya, karena ada pengumuman. Terima kasih Mbak. Oke, baik untuk nobar malam hari ini memecahkan rekor sampai setengah 9 malam waktu Jakarta ya. Luar biasa nobarnya, kayaknya menarik banget ya. Sekali lagi terima kasih untuk semangat rekan-rekan Bangga. Dan kita masih ada lagi ya, nobar ini selalu diadakan buat alumni Bangga. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, karena saya percaya ilmu dan wawasan yang akan kita dapatkan di nobar kita setiap malam itu pasti sangat menarik sekali ya. Dan sebagai penutup, saya mau apresiasi ya dari Precious One, akan ada apresiasi. Oh, sharing spesialnya dulu untuk berikutnya ya. Jurus alumni wujudkan bisnis kuliner sukses dan legal. Wah, menarik nih. Ini topiknya ya, topik bulan November. Lama amat ya November. Masih 2 bulan lagi ya, tapi jangan sampai ketinggalan ya. Nanti Mbak Dea akan share linknya. Kalau mau belajar AI lagi, tunggu topik berikutnya ya. Kami masih janjian kayak Mbak Dina ya. Itu aja. Dan pemenangnya yang dapat voucher malam hari ini adalah Pak Jamal dan Pak Johan. Sekali lagi selamat, yang belum dijawab chat Zoom-nya nanti akan dikirim via voice note ya. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya, sehat selalu, sampai jumpa rekan-rekan alumni Bangga.